Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, menghadapi penderitaan dengan pengharapan adalah sebuah panggilan untuk tetap teguh dan yakin bahwa di balik setiap cobaan, Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Sebelum lebih lanjut, mari terlebih dahulu kita membaca ayat renungan kita yang tertulis dalam Roma 8 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Saudaraku, kehidupan ini penuh dengan tantangan dan penderitaan. Kita seringkali dihadapkan pada berbagai kesulitan, sakit, kehilangan, dan masalah yang mengguncang hati dan pikiran kita. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak harus merenungi penderitaan itu dengan keputusasaan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menghadapinya dengan pengharapan yang teguh. Roma 8 ayat 18 mengingatkan kita, bahwa penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Dalam hidup ini, mungkin kita tidak selalu mengerti mengapa harus mengalami penderitaan tersebut, tetapi kita dapat yakin bahwa Tuhan memiliki rencana dan tujuan yang lebih besar di balik setiap cobaan yang kita alami. Pengharapan kita sebagai orang percaya bukanlah sekadar harapan manusiawi yang sementara, melainkan sebuah keyakinan yang kokoh atas kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Ketika kita menempatkan pengharapan kita padanya, kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang penuh kasih, yang mampu mengubah situasi sulit menjadi berkat bagi kehidupan kita. Saudaraku, bayangkan seorang petani yang menanam benih padi dengan harapan untuk memanen hasil yang melimpah di musim panen. Ketika musim hujan tiba, hujan deras turun dan menggenangi sawahnya, bahkan ada banjir yang mengancam tanaman padi yang baru ditanamnya. Penderitaan datang, dan petani itu merasa cemas dan gelisah. Namun, petani tersebut tidak menyerah pada situasi yang sulit. Dia tetap berusaha merawat tanaman padi yang ditanamnya dengan penuh perhatian dan kesabaran. Ketika banjir surut, tanaman padi tumbuh dengan subur, karena mendapatkan banyak air yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Saat tiba musim panen, petani itu mendapat hasil yang jauh melampaui apa yang dia tanamkan. Dia bersyukur karena penderitaan dan kesulitan yang dia alami selama musim hujan, berbuah manis dalam hasil panen yang melimpah. Dalam ilustrasi ini, petani itu adalah gambaran diri kita sebagai orang percaya. Penderitaan yang kita alami dalam hidup ini bisa disamakan dengan musim hujan yang menggenangi sawah petani. Namun, jika kita menjaga pengharapan dan kepercayaan kita pada Tuhan, Dia akan bekerja dalam hidup kita, merawat dan membimbing kita melewati masa sulit itu. Tuhan menggunakan penderitaan dan kesulitan untuk membentuk karakter kita, mengajarkan ketekunan, kesabaran, dan keteguhan iman.
Ketika musim penderitaan berlalu, kita akan mengalami keajaiban Tuhan yang menghasilkan buah berupa pertumbuhan rohania, keintiman dengan Tuhan, dan kepercayaan yang semakin kokoh. Seperti petani yang mengalami hasil panen yang melimpah, kita juga akan merasakan kemuliaan Tuhan yang melampaui segala sesuatu yang pernah kita alami. Mari kita hadapi penderitaan dengan pengharapan, karena Tuhan yang mengasihi kita adalah Allah yang setia. Dalam setiap cobaan, ingatlah bahwa kemuliaannya akan dinyatakan dalam hidup kita. Jadikanlah penderitaan ini sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengannya, dan untuk mengalami kemurahannya yang tiada terkira. Saudaraku, dalam perjalanan hidup ini, penderitaan mungkin menguji iman dan keteguhan hati kita. Namun, jangan biarkan penderitaan itu meruntuhkan pengharapan kita. Sebaliknya, izinkanlah pengharapan yang teguh dalam Tuhan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan penderitaan. Ketika kita meletakkan kepercayaan penuh padanya, Dia akan menjadi kekuatan dan penguat dalam setiap situasi sulit. Ingatlah bahwa penderitaan ini hanya sementara, tetapi kemuliaan Tuhan dan janji-Nya kekal. Jika kita bersabar dan terus setia mengandalkannya, Tuhan akan mengarahkan langkah-langkah kita menuju kemenangan dan keselamatan. Jadikanlah setiap penderitaan sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengetahui hati-Nya yang penuh kasih, dan menemukan sukacita yang tak tergoyahkan di dalam Dia. Saudaraku, marilah kita hidup dengan pengharapan yang kokoh, percaya bahwa di balik penderitaan ini, ada rahmat-Nya yang melimpah dan kemuliaan-Nya yang akan dinyatakan bagi kita. Saat kita berjalan bersamanya, kita tidak sendirian, dan Dia akan membimbing kita melewati setiap badai kehidupan. Saudaraku, tetaplah bertekun dan percayalah bahwa firman-Nya mengatakan, sebab aku yakin, bahwa penderitaan saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan bagi kita. Dengan pengharapan ini, kita akan mengatasi segala penderitaan, dan menjadi saksi bagi dunia akan kasih, dan kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita. Teruslah berharap dan percayalah padanya, karena Tuhan adalah batu karang yang teguh dalam setiap badai kehidupan. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.